wabarakatuh. Saya Hendra Julianto, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sumbawa. Pada pagi hari ini saya bersama salah satu rekan sejawat saya, Ibu Febrina Dahayanti SPD, guru bahasa Inggris SMA Negeri 2 Sumbawa Besar, yang pada kesempatan ini kami akan melakukan coaching supervisi akademik. Untuk yang pertama yaitu observasi kelas. Namun sebelum itu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi terima kasih Ibu sudah bersedia untuk disupervisi akademik. Itu kami sampaikan sekali lagi terima kasih. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Materinya tentang apa, mungkin bisa Ibu sampaikan bagaimana materinya, kemudian hal-hal apa yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan kita ini. Oke, makasih Pak Hem. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mengajar di kelas 11-4 dengan jumlah siswa kurang lebih 32 orang. Jadi nanti materi yang akan saya ajar maksudnya adalah materi tentang brosur, pamflet, leaflet, poster, dan banners. Jadi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya sudah mempersiapkan RPP, kemudian materi, slide PowerPoint presentation atau PPT, kemudian mengobservasi lembar observasi anak, penilaian, dan sudah terlebih dahulu menentukan gaya belajar anak di kelas dengan melakukan observasi terlebih dahulu. Itu saja Bu. Oke, jadi untuk tujuan pembelajarannya yang akan disampaikan, Ibu bisa. Oke, tujuan pembelajarannya nanti ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu dengan menggunakan metode think pair share. Nanti saya akan menggunakan metode think pair share, salah satu metode dari model cooperative learning dan teknik STOP. Peserta didik diharapkan dapat mengenal fungsi brosur, pamflet, leaflet, poster, dan banners. Kemudian dapat membedakan penggunaan brosur, pamflet, leaflet, poster, dan banners, dan mengenal penggunaan nominal singular dan nominal plural dalam kalimat yang digunakan pada brosur. Lalu sehingga mereka dapat menyusun kalimat promosi produk yang akan dipilih, melakukan diskusi kelompok terkait promosi, kemudian membuat presentasi menarik untuk mempromosikan produk. Presentasinya dapat berupa brosur, pamflet, leaflet, dan banners yang dibuat sendiri atau dicetak dan di print, kemudian bisa berupa PowerPoint presentation atau membuat dari Canva, sehingga pada akhirnya dapat menumbuhkan sikap kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan memiliki sikap pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan baik dan benar. Itu saja Pak. Mungkin bagus menyebut tujuan pembelajarannya. Menurut Ibu, kekuatan Ibu dalam menyampaikan materi ini kira-kira seperti apa yang bisa menjadi kekuatan kemudian diberikan kepada siswa? Oke, mungkin dari saya sedikit percaya diri dengan persiapan yang sudah saya lakukan, kemudian dari PowerPoint presentation yang saya buat, kemudian saya yakin anak-anak juga akan merasa senang dalam proses pembelajaran karena pembelajarannya bersifat kolaboratif dan kooperatif. Kemudian di sela-sela pembelajaran juga saya selipkan games, dan saya yakin anak-anak akan suka dan akan antusias dalam mengikuti pembelajaran.
pembelajaran. Sudah sangat bagus itu apa namanya, berarti ada games ya Iya, di dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang ingin ibu harapkan dari proses ini, atau apa yang ingin diobservasi atau apa yang ingin dikembangkan dari proses observasi nantinya? Fokus pengembangan ibu di bagian yang mana? Oke. Ya, sejak awal itu saya sudah melakukan observasi tentang gaya belajar anak. Jadi saya memfokuskan cara untuk menemukan gaya belajar yang tepat untuk anak. Jadi saya pertama-tama itu membagikan Google Form dan menanyakan kepada anak untuk mengisi Google Form itu dengan minat mereka dalam belajar bahasa Inggris dengan gaya belajar apa. Jadi yang saya fokuskan adalah untuk menemukan gaya belajar yang tepat untuk setiap anak, sehingga nanti di dalam kelas mereka materi yang saya sampaikan maksudnya akan lebih mudah mereka cerna dan mereka antusias dalam mengikuti pembelajaran, karena gaya belajar yang saya sampaikan adalah gaya belajar yang mereka sukai. Gaya belajar anak yang sesuai dengan bakat minatnya ya. Iya. Sudah bagikan Google Form-nya yang terdapat gaya belajar anak itu yang seperti apa yang dari hasil anunya? Oke, ada 3 gaya belajar anak yang saya dapatkan dari Google Form yang saya bagikan. Yang pertama itu gaya belajar kinestetik, kemudian auditori dan visual. Jadi masing-masing gaya belajar anak akan diberikan sesuai dengan prosesnya nanti di dalam kelas. Oke, mungkin itu dulu kegiatan praobservasi kelas kita. Semoga nanti di dalam kelas Ibu Evelina bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak, dan terima kasih atas waktunya. Kita jumpa di observasi kelas. Terima kasih. Demikian wawancara kami dengan Ibu Febrina Dahayanti, dan besok kita akan melakukan supervisi kelas yang sudah kita sepakati bersama. Demikian untuk kegiatan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. Praise God. Bless. Is absent today? Agus? Dava? Dava, where's Dava? There's one here. Dea? Dimas? Where's Dimas? Doni? Papi? Ika? Inga? Latifah? Untuk menghadapi materi kita hari ini. Sebelum itu, kita akan buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas maksudnya adalah apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kelas. Maybe I will leave it in 3 points ya. Saya akan membatasi cuma 3 poin saja. Kira-kira menurut kalian apa saja yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan di kelas? Kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Poin pertama ada ide, any idea?
terakhir, harus fokus. Harus Jadi ada 3 perjanji atau kesepakatan kelas yang kita buat. Yang pertama, tidak boleh ada yang ribut selama kelas. Please be relax. Kita akan melakukan relaksasi dulu ya. Stop itu stop atau berhenti. S-nya, T-nya itu adalah take a deep breath. Apa artinya take a deep breath? Ambil napas yang dalam. Kemudian U-nya adalah observe. Dan terakhir lanjutkan atau proceed ya, ada 4. Nah sekarang yang kita butuhkan adalah relax. Kemudian seperti yang tadi, berhenti sejenak dari aktivitas di dalam kelas. Kemudian coba tarik nafas yang panjang, tenangkan pikirannya ya, pikirkan yang indah-indah. Kemudian pikirkan apa yang membuat kamu senang belajar bahasa Inggris. Coba pikirkan dulu. Tarik nafas lagi, senang, rasa bahagia dan ingin melakukan hal itu. Oke, sudah merasa lebih baik? Oke, is it better? Alright, students. So it means that we can go through our materials today. Itu artinya kita bisa lanjut ke materi kita hari ini, students. Sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi bahwa kita sebagai manusia juga harus saling tolong-menolong ya. Ada beberapa bencana yang baru-baru ini terjadi seperti di KSB dan di Bima dan di Empang ya, bencana banjir. Nah mungkin nanti ada yang akan masuk ke kelas meminta sumbangan untuk membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Kalian diharapkan untuk berpartisipasi ya. Jadi kita bisa membantu sedikit lah, membantu sedikit mungkin berarti banyak untuk mereka. Alright? Oke. Nah sekarang yang kita akan pelajari, now we are going to study. Pentingnya belajar materi ini kan, kalau kita belajar materi sesuatu itu harus ada tujuannya ya. Pasti tujuannya itu ini saya akan melakukan pendekatan saintifik dengan menggunakan metode. Setiap pembelajaran itu ada metodenya. Metode yang saya gunakan hari ini adalah metode Think Pressure dengan teknik STOP. Jadi kamu diharapkan yang pertama itu mengenal fungsi brosur, mengenal brosur dulu, pamflet, leaflet, dan banners. Kemudian yang kedua membedakan penggunaan brosur, pamflet, leaflet, poster, dan banners. Jadi mengenal dulu baru membedakannya. Kemudian yang tiga mengenal penggunaan nominal singular and nominal plural dalam kalimat. Selanjutnya sehingga kalian dapat menyusun kalimat promosi. Kemudian melakukan diskusi kelompok terkait promosi. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian bisa mempromosikan sesuatu ya dengan media poster, pamflet, leaflet, dan banners. Kemudian yang ketiga membuat presentasi menarik ya. Dan yang keempat melakukan promosi melalui media brosur, pamflet, leaflet, dan banners. Kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan memiliki sikap, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan baik dan benar. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran. Kenapa sih kita harus belajar ini? Sinema pernah nonton film di bioskop pernah ya? Jadi yang tempel-tempel itu disebut dengan poster. Very good. Nah yang terakhir banners. Banners in bahasa where can we find banners? Dimana kita bisa temukan banners? Di pinggir jalan. Biasanya untuk apa? Untuk function of banner. Untuk iklan, customer advertisement. Adalah akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Jadi kemarin coba sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok besar dulu. Coba yang sebelah sini yang suka belajar dengan menonton video, coba pindah sebelah sini. Ayo, sebelah kiri saya pindah dulu, belajar dengan mendengar penjelasan. Ayo.
Ayo cepat, Korben. Yang terakhir sebelah sini yang suka mengerjakan soal. Yuk. Korben, sebelah sini tidak apa-apa, sedikit nanti saya yuk. Look at the slides. Kita akan saya akan sedikit menjelaskan. I will give little information about our material today. Sebelum kita, before we go through the test, look at the first. Brochure is a small book or magazine containing pictures and information about product or service. Alright. Katanya itu small book or magazine containing pictures and information about product or service. Buku kecil atau majalah yang berisi gambar dan informasi tentang produk dan jasa. Kalian bisa lihat contohnya di papan. Ini adalah contoh brosur. Nah, tadi kalian sudah jelaskan dapat where can we find brochure? Katanya ada in a public places, and apalagi tadi in Alfamart, apalagi tadi in dealers. Ya, jadi contohnya seperti ini tampilannya. Right, the second one pamphlet. Apa? Please read the explanation about pamphlet and leaflet. Pamphlet and leaflet. A small booklet or leaflet containing information or argument about a single subject. Alright, look at the picture. Can you guess what kind of promotion media is that? Yang bisa jawab angka tangannya and write down. Is it? Please raise your hands. Ika, please come forward and write down. Banner, please come forward and write down your answer here. Okay. Alright. Look at the second one. Who can guess what is second one? Poster. A poster. Please come forward and write down your answer. Okay. There, kita lihat sama-sama. Look at the first picture is yes, sudah seperti yang dijelaskan tadi, that's correct. And then the last one exactly the brochure. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan mana yang banners, mana yang posters, mana yang pamphlet, and mana yang brochure. You did such a great work. Give applause to yourself. Time to do a project. Nah, ini adalah waktunya untuk melakukan project. What is the project? Project is make a promotion by using pamphlet, leaflet, brochure, or banners. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kamu lakukan, the first thing to do, adalah think. Satu orang punya satu ide, mau buat promosi tentang apa? It could be about food, it could be about service, ya. Right. Buat apa? Ayo, share yang punya. Fair. Sekarang fair yang seperti ngomong tuh. Kira-kira mau buat apa? Kita lihat kan dia sebelah sini ini apa? Kemudian cara mempromosikannya bagaimana? Nanti kalian presentasikan pembahasannya. What is media promotionnya? Kemudian cara mempromosikannya bagaimana? By doing presentation atau sharing di sosial media atau apa? Karena dia estetika terus ya
Ulang lah. Muat dan barang memiliki dua kantong. Oh ya. Yang ini siapa yang kirim saya? Ada di sini. Jadi, jangan yang video. Finish? Have you finished? Yes. Mana suaranya? Have you finished? Yes. Alright, students. Now it's time to determine the group that have you come first. Yang mau yang akan maju pertama dengan kita main tanpa dulu. Siapa yang nilainya paling tinggi akan maju terakhir. Yang nilainya paling rendah akan maju duluan. Ya, alright? Ya, silakan disiapkan. Tanpanya, nilainya takutnya. Ini satu aja, satu HP aja, satu grup, satu HP saja. Satu grup, satu HP saja. Grup ini mana? Oke, silakan. Cek. Alright, ada yang betul, ada juga yang salah. Come on. Yang pertama, with the winner. Iya, grup 3. Jadi yang maju pertama grup 4, kemudian grup 3, grup berapa? Grup 5. Oke, siap-siap grup 4. Lanjut terus. We will introduce our product. Milk Ido is a milk in a bottle packaging that has the best quality of fresh cow milk, but at affordable prices by Labu. Milk Ido milk comes in 2 variants of Malabur, chocolate and strawberry at a price of 3,000 rupiah. Milk is made of fresh milk creation. Cow that contains vitamins, 6 minerals, and omega 3. Oke, stop. That's all from our group. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause to that group. Grup 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2. We will promote our product brownies. So, sweet brownies, dessert, delicious. Making doesn't have to be expensive. Both are part of business in the food sector. We always provide the best food product and service for our customers to get the most out of it, and we have done a lot of sales. Description: brownies are chocolate cakes that have a sweet taste, which is hard to resist. You can consume brownies as a snack or dessert. This one cake has an addictive effect and can be
accepted by everyone, both children and adults. Not only used as a dessert, brownies can also be used as a birthday cake. Share advantage. The advantage of our brownies is Affordable. Thank you, Contact for the We are standard with brownies. That's all our from group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, morning. Morning. We are from group 4. We will promote product is very usable and quality is good. Beforehand, we will promote the product. We will introduce ourselves. My name is Naila Malia Sifa and yes. So our product is sling bag canvas. We promote this product in our own image. You can see. You can see it, friends. Yes. Okay, why should buy me our product? Because our product is cheap and quality is good. The advantage it has quality. Good quality. Good quality. The advantage it has aesthetic value and can fit it a lot of stuff. Yes. Is it homemade? It is homemade. It is homemade. Yes. Thank you your attention, friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How can we order the product? How can we order the product? You can order our product. Email. Yes. This is email. mwww.slingbag.com. Oh, in website. Yes. Ada sih teleponnya. Oh, bisa. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause to group. Okay, group 5. Forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We are from Group 5 and now we will promote our product by using the social media. So our product is, you can see, Alright. There have characteristics of this product such as affordable price, then premium banana chocolate, and suitable for family snacks. And there have one pack contains 5 pieces, only 10k. All means I think it's enough for this our presentation, and thanks for attention. Thanks for Okay, maybe that's all from our group. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the presentation. That's such a fabulous presentation. You did it so well. Please give applause to you and yourself. Now, after learning our topic, it's time to summarize our activity. Kita akan menyimpulkan ya, kira-kira kamu paham, sudah mengerti atau tidak tentang materi tadi. I will give you several questions. Nah, siapa yang bisa coba angkat tangannya atau mungkin mau berbarengan juga boleh. Oke, pertanyaan pertama, the first question is how many kind of promotion media that you find in the
explanation, in the latest explanation, how many kind of promotion media that you can find in the explanation? So the kind of media promotion is banner. Banner is common banner and standing banner. So and the second is leaflet. The third is brochure. The fourth is pamphlet. And the fifth is poster. Poster. That's good. Please give applause to someone. How many kinds of banners? Can you mention how many kind of banners that we explain? Berapa banyak banners tadi? Berapa jenisnya? Standing banner and common. And common? Common? Common banner. Okay, standing banner and Common banner. Very good. It is Dua sayapnya, Bu. This is my call once. Alright. Tiga punya, Bu. Alright. Yeah. Thank you for reflect yourself and me. And I will read two papers here. Saya akan baca dua saja ya sebagai perwakilan apa saja yang kamu hadapi hari ini. Alright. Saya pilih satu yang dari yang putih, kemudian satu dari yang merah ya. Oke, dari yang kuning ini. Pertanyaan pertama, apa bagian yang paling menarik? Katanya saat berdiskusi. Oke, jadi kalian suka berdiskusi ya. Kemudian yang kedua, tantangan apa yang kamu hadapi saat menyusun kata-kata presentasi? Tapi karena katanya kalimatnya berbahasa Inggris, jadi mungkin butuh effort yang lebih ya. Alright, yang terakhir, bagaimana perasaanku sama proses pembelajaran? Senang, katanya happy. Kenapa happy? Karena Temannya sedih. Karena apa? Kenapa happy? Ada yang happy? Siapa punya ini tadi? Oh, siapa? Kenapa happy? Ada yang happy? Happy semua? Happy. Karena bisa berdiskusi dengan teman, bisa berkolaborasi ya. Oke, terus yang merah. Pada saat pertanyaan pertama yaitu pada saat berkelompok, saat berdiskusi membuat atau menentukan barang yang ingin dipromosikan. Jadi berinteraksi dengan teman ya. Kemudian yang kedua, pada saat harus mentranslate kata-kata yang harus dipindahkan ke bahasa Inggris. Jadi kesulitannya saat mentranslate. Kemudian yang ketiga adalah senang karena metode pembelajarannya baru dan menyenangkan. Jadi senang karena ini bagus, ini adalah alasannya senang karena metode pembelajarannya menyenangkan. Alright students, siap-siap pulang dulu. Silahkan diatur mejanya dan tulisnya. Kemudian berdoa, jangan lupa. Next meeting we are going to talk about the same materials ya, masih tentang materi hari ini, pamphlet, brosur, prompter and banners. Tapi kita masuk ke materi unsur pembahasannya, itu the use of singular and plural noun, atau apa kemarin yang kita pelajari sama saya, determiners ya, quantity determiners. Jadi yang di materi itu masih terkait dengan materi kita hari ini, materi sebelumnya. Jadi persiapkan dirinya, mungkin di rumah mau buka-buka dulu materinya di Google atau cari materi yang
pray together. Praise Lord. Stand up, please. Reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Anytime. Have a good day. Ya, silakan. Oke, Bu Febri, tadi kita sudah melakukan persiapan ini di dalam kelas dan saya melihat ini sudah baik. Jadi anak-anak merasa senang, anak-anak merasa semangat dalam belajarnya. Jadi selanjutnya dari yang sudah dilakukan oleh ibu di dalam kelas tadi, bagaimana perasaan ibu setelah melakukan pembelajaran kita hari ini? Ya, baik, terima kasih Pak Mirta. Ditanya perasaan saya ada sesuatu mungkin yang berbeda dibanding cara mengajar saya yang lama. Saya mengenal teknik stok yang baru. Kemudian saya merasa anak-anak juga senang mengikuti pelajaran, lebih senang dengan cara belajar diferensiasi. Kemudian kalau ditanya perasaan saya merasa bersemangat dan senang sekali mengenal teknik baru dalam mengajar. Alhamdulillah, jadi ada sesuatu hal yang baru yang didapatkan dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Untuk selanjutnya di dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan strategi yang sudah dipersiapkan, apakah menurut Ibu dari strategi yang sudah dipersiapkan itu berjalan dengan baik atau seperti apa? Alhamdulillah, menurut saya sudah berjalan dengan baik. Jadi anak-anak dari langkah awal menerapkan teknik stok kepada anak-anak, saya rasa cukup berhasil. Kemudian dari pembelajaran diferensiasi dari awal saya membedakan gaya belajar anak, kemudian mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya, kemudian menyuruh mereka untuk berdiskusi dalam kelompok, lalu mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Menurut saya sudah berjalan dengan baik, anak-anak senang, kemudian bisa berlangsung dengan lancar. Alhamdulillah, prosesnya sudah menurut Ibu itu sudah baik gitu ya. Selanjutnya di strategi yang sudah Ibu persiapkan menurut Ibu itu sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya dalam proses pembelajaran atau menerapkan strategi yang sudah dipersiapkan, dapat kendala atau tantangan atau kesulitan dari apa yang Ibu rencanakan kemudian diterapkan di dalam kelas, itu terdapat tantangan atau kesulitan? Masih ada tantangan yang saya hadapi dari anak-anak sendiri. Anak-anak di dalam kelompok itu ada beberapa yang masih ikut, kemudian ada beberapa yang masih tidak mengerti pekerjaannya sendiri, kemudian tidak membantu teman-teman di dalam kelompok. Ada sebagian tapi sepanjang pembelajaran sudah bisa Bagaimana cara Ibu dalam mengatasi anak yang tidak mau ikut dalam kegiatan kelompok dalam kegiatan diskusi? Bagaimana cara Ibu agar anak ini bisa ikut dengan Oke, saya memantau langsung ke kelompok mereka dan menjelaskan atau membantu anak-anak yang kurang bisa bergabung dalam kelompok dan menanyakan kiranya ada kesulitan apa menyelesaikan itu secara langsung dalam kelompok sehingga tidak tidak kelompok
itu ada nggak penolakan atau apa namanya dari anak-anak yang tadinya merasa enggan untuk belajar, jadi penolakan tidak begitu memberikan arahan, memberikan bimbingan, ada hal-hal yang mungkin menurut ibu tidak menyenangkan atau seperti apa yang Saya tidak ada. jadi anak-anak mau mengikuti apa yang menjadi bagian dari yang disampaikan, yang diarahkan kepada mereka. Anak-anak ini kooperatif Kalau dalam tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran yang sudah ibu susun itu, apakah itu semua tersampaikan atau terlaksana dari yang sudah yang ibu harapkan dari tujuan pembelajaran? sudah terlaksana semua seperti yang saya sampaikan, saya melakukan pembelajaran dari awal, membentukkan kelompok, dalam kelompok, membuat proyek mereka dalam kelompok sampai mempresentasikan. Saya rasa sudah melakukan semua sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya lakukan dalam Dari tujuan pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, diferensiasi yang ibu terapkan di dalam kelas seperti apa yang terjadi? Ya, saya menerapkan diferensiasi proses dan diferensiasi kegiatan. Diferensiasi prosesnya mungkin bisa ibu berikan gambaran. Oke, saya ceritakan dari awal. Saya membedakan siswa itu dari gaya belajarnya, pertama gaya belajar kinestetik, auditori, dan visual. Jadi saya mengirimkan sebuah link Google Form yang harus mereka isi tentang minat belajar mereka. Kemudian saya analisis dan saya kelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi kemarin menjadi 5 kelompok. Kemudian di dalam prosesnya mereka mengerjakan tugas atau proyek yang akan mereka kerjakan terkait materi brosur kemarin dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang membuat langsung brosurnya, menggambarnya dari kertas PPS. Kemudian kelompok lain ada yang membuat PowerPoint presentation menggunakan HP-nya. Yang lain membuat Canva, membuat gambar dan brosur menggunakan Canva, dan yang lain ada juga yang membuat seperti penjelasan langsung gambar peta. Kemudian diferensiasi proyeknya seperti itu. Proyek yang dihasilkan juga berbeda-beda. Ada yang menggunakan PowerPoint presentation, slide PPT, dan ada yang akan menjelaskan menggunakan gambar yang mereka buat sendiri. Kemudian yang lain menggunakan membuatnya, produknya adalah produk dari Canva. Jadi proses pembelajaran yang sudah dilakukan, rencana ibu berikutnya untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran atau seperti apa hal yang akan dilakukan ke depannya dari pengalaman pembelajaran kita. Mungkin saya akan lebih mendalami lagi atau belajar lagi atau konsultasi dengan teman senior saya tentang KSI dan pembelajaran berdiferensiasi. Sekiranya ada hal-hal yang belum saya ketahui atau ada ilmu baru tentang hal tersebut, saya bisa terapkan di dalam kelas juga nanti. Itu sudah itu baik ya. Jadi kita harus untuk selalu berkembang atau mengembangkan diri, tidak boleh berhenti pada titik. Untuk bisa bisa melaksanakan itu, menurut ibu siapa yang bisa terlibat di dalam untuk mencapai sesuatu hal yang
yang misalnya tadi untuk pengembangan PSI, pembelajaran digitalisasi, menurut itu siapa kira-kira yang tidak bisa terlibat? Mungkin kalau di sekolah ada beberapa teman seperti Farhan juga yang menjadi penggerak, yang punya ilmu lebih dan pengalaman lebih tentang itu, bisa berbagi dengan kami dan dengan teman-teman lain senior saya mungkin di sini, atau bisa juga dengan kepala sekolah dan Baik, jadi kita secara bersama-sama ke depannya kita akan berbagi praktek baik, akan melakukan memberikan informasi, berkolaborasi bersama untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, kalau tadi dari segi pengembangan diri ibu sebagai guru, nah kalau kita lihat dari segi siswanya, tanggung jawab kita sebagai guru agar murid kita ini bisa belajar dengan baik atau bisa mendapatkan belajar sesuai dengan bakat minatnya, kemudian pembelajaran kita itu bertujuan untuk murid, pengembangan diri murid. Hal apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai guru untuk kepada murid akan hal itu? pertama sebagai seorang guru itu harus mengerti dulu siswanya seperti apa yang diinginkan, apa yang menjadi potensi diri dari siswanya. Jadi guru itu harus mengenal dulu diri siswanya, baru bisa, menurut saya sih baru bisa menerapkan pembelajaran dengan baik. Jadi sebagai guru harus mendampingi dengan intensif siswanya, jadi dan harus mengenal karakter siswanya sendiri. Jadi untuk itu sebagai seorang guru harus punya lapangan hati untuk mengenal siswanya secara pribadi atau sehingga di dalam kelas juga mempermudah proses pembelajaran yang baik. Baik, semoga dalam perencanaan kita dalam memahami murid kita nantinya itu bisa kita refleksikan diri kita dan bisa kita terapkan untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya, bagaimana perasaan ibu selama proses yang kita lakukan dari awal hingga saat ini? Bagaimana perasaan yang ibu rasakan? Saya sangat senang dan bersemangat bahkan karena punya kesempatan untuk berdiskusi dengan guru penggerak seperti Mahendra dan bisa disupervisi langsung. Jadi saya punya ilmu yang tambahan ilmu lah istilahnya, kemudian bisa untuk kedepannya bisa menjadi pembelajaran juga untuk saya biar di kelas itu pembelajarannya lebih bermakna dan berpusat kepada murid. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita mengembangkan pembelajaran, bagaimana kita mengarahkan agar murid kita dapat menjadi manusia sesungguhnya sesuai dengan cara. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah bersedia menjadi bagian dari proses kami dalam melaksanakan gerak. Dan semoga ini bisa kita tularkan kepada rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.